Salatun bisalamil mubin linuktotik takin ya goromi. Salatun bisalamil mubin linuktotik takin ya goromi. Allah 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 Allah. Salatun bisalamil mubin linaktotik takin ya goromi. Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah Rasulullah Habibullah. Salatun bisalamil mubin linaktotik takin ya goromi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wasiha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Dairi Muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dalam pemeliharaan dalam kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di awal perjumpaan kita di hari ini, senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita untuk senantiasa bisa beribadah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solawat beriring salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam, uswatun hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Dairi Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sebuah tema, memilih pasangan bagi seorang muslimah. Bagaimana kriteria seorang muslimah dalam menetapkan pasangan hidupnya? Yang harus kita pahami secara bersama, seorang wanita bukan hanya sekedar dipilih, tapi dia berhak untuk memilih siapa yang tepat untuk menjadi calon suaminya atau menjadi pendamping hidupnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik, lebih mulia daripada laki-laki yang musyrik, yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tampan. Nah, dari ayat ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika ada seorang laki-laki yang melamar yang melamar anak perempuanmu, yang datang melamar kakak perempuanmu atau adik perempuanmu, dan engkau ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah mereka. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan bencana yang besar di muka bumi ini. Nah,
seorang wanita yang ingin memilih pasangan hidupnya diutamakan di dalam agama kita. Hendaklah wanita itu memilih dari segi agamanya dan juga dari segi akhlaknya. Dan seorang wanita dilarang menolak laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, dan dia lebih memilih seorang laki-laki yang mungkin dia bermasalah dan dia tidak secara hubungannya dengan Allah tidak dekat, atau mungkin dia lebih condong kepada laki-laki melihat secara penampilannya atau status sosialnya ataupun hartanya. Sedangkan ada laki-laki yang secara agama baik, secara akhlaknya baik, tapi dia tidak memilih laki-laki yang secara agama yang baik atau tidak memilih laki-laki yang akhlaknya baik, karena dia lebih memilih laki-laki yang fisiknya atau keturunannya, status sosialnya atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, dari hadis yang disampaikan tadi Rasulullah SAW, jadi kalau ada seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, maka tentunya yang kita lihat pertama kali itu adalah agamanya dan juga akhlaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang wanita bisa menentukan pilihannya dalam menentukan pasangan hidupnya, bukan hanya sekedar dia melihat agamanya saja. Yang paling diutamakan tentunya agama. Dan jangan sekali-kali perempuan tidak menyukai laki-laki dari segi agamanya. Dia menolak laki-laki karena tidak suka dengan agamanya atau karena tidak suka dengan akhlaknya. Itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Tetapi kalau ada perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki secara agama dia baik, akhlaknya baik, dan dia masih berhak untuk menolak laki-laki tersebut kalau laki-laki tersebut secara seleranya dia atau secara fisiknya mungkin tidak dia sukai. Karena berhak seorang perempuan dia menolak laki-laki walaupun agamanya baik, akhlaknya baik, tapi secara fisiknya atau secara parasnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi selain agama, kriteria yang paling utama bagi seorang muslimah untuk menentukan calon pasangan hidupnya atau calon suaminya, dia juga harus memilih pasangan hidupnya itu secara fisik atau secara penampilannya. Karena kalau secara fisiknya dia tidak sukai, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena di zaman Rasulullah ada sebuah kisah yang terjadi, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sabit bin Qais yang dijamin sebagai ahlul jannah. Dan seorang istrinya atau istrinya Sabit bin Qais, karena tidak ketertarikannya dengan fisiknya Sabit bin Qais, dia mengadu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa dari Muslimah, kita akan dengarkan lanjutan kisah sahabat Rasulullah yang berkaitan dengan bagaimana memilih pasangan hidup atau muslimah memilih seorang suami untuk menjadi pendamping hidupnya. Tentunya kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Tetap di Diary Muslimah.